Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudara seagama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita banyak kenikmatan yang tidak terhingga, yang tidak mampu untuk kita kira. Walaupun seluruh air di lautan ini menjadi tintanya dan seluruh pohon yang ada di muka bumi ini sebagai penanya, maka sesungguhnya tidak akan mampu kita untuk menulis semua nikmat-nikmat Allah yang sudah Ia berikan kepada kita dari mulai lahir sampai sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan di tengah kesusahan, bencana, musibah yang menimpa bumi kita ini. Allah Subhanahu wa taala masih menjaga diri kita, keluarga kita, dan kaum kerabat kita. Semoga keamanan ini, nikmat ini tidak putus-putus. Karena jarang sekali manusia yang bersyukur terhadap nikmat aman. Ketika nikmat itu hilang, barulah manusia itu bersedih dan merasa bahwa ada yang kurang darinya. Beberapa bulan yang lalu kita masih merasakan diri kita mampu berjalan kemana-mana tanpa ada ketakutan. Kita boleh pergi untuk belanja, kita boleh pergi untuk berekreasi, kita boleh pergi bersama keluarga kita ke tempat-tempat manapun juga tanpa adanya rasa takut dan rasa bimbang akan bahaya yang mengancam diri kita. Tapi beberapa bulan terakhir nikmat ini sudah Allah cabut. Ada ketakutan pada diri kita, ada kekhawatiran pada diri kita untuk pergi keluar, untuk membeli makanan, untuk berekreasi. Maka kita sadari bahwa sesungguhnya nikmat yang biasanya tidak kita syukuri ini, bahkan kadang-kadang kita tidak menganggapnya sebagai sebuah nikmat, sudah Allah cabut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya la in syakartum, kalau kamu betul-betul bersyukur, ya, la azidannakum, betul-betul akan aku tambah. Wa la in kafartum, tetapi jika telah ingkar kamu semua kepada nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amatlah keras. Jadi ini sebagai titik nadir kita untuk kembali bersyukur atas nikmat keamanan dan keselesaan atau kenyamanan yang biasanya kita tidak ambil berat, kita take it for granted. Nah, sekarang saatnya kita ingat lagi dan kita syukuri dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana dan musibah yang menimpa bumi kita ini, agar Allah angkat semuanya dan agar Allah kembalikan nikmat keamanan dan kenyamanan bagi kita untuk bisa mentadbir, menjaga bumi ini. Baik,
langsung dari Kuala Lumpur bersama Al-Faqir Anggana Mahendra, yang setiap Ahad insyaallah akan memberikan tazkirah dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami berhubungan dengan Islam atau Al-Quran. Baik, sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Ya, yang ini lebih kepada fikih ya, jadi ada berbeda sedikit untuk minggu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cabutan bertuah itu termasuk judi? Ya. Cabutan bertuah apakah termasuk judi atau tidak? Nah, jadi bukan, cabutan bertuah itu biasanya bentuk promosi juga. Jadi sesuatu itu apabila dianggap sebagai judi atau tidak itu harus memasuki atau harus menepati beberapa kaidah. Ya, jadi karena sekarang banyak sekali ada yang cabutan bertuah. Ya, kita tengok dalam beberapa supermarket ada mesin-mesin yang kita masukkan koin kemudian mengambil boneka. Nah, itu seperti itu. Atau kalau di sekolah-sekolah ya, di SD atau SMP sewaktu kecil dulu kita mungkin tengok ada orang penjual yang punya tali di tangannya ditutup, kemudian di bawahnya ada berbagai macam hadiah dan kita membayar sejumlah uang untuk menarik apakah nanti yang dapat itu ada hadiah stiker yang besar atau stiker yang kecil atau mainan atau malah tidak dapat apa-apa. Ya, jadi sebetulnya tidak mudah untuk menetapkan hukum itu apakah sesuatu itu termasuk judi atau tidak. Nah, harus menepati kaedah yang mana sesuatu itu bisa dikategorikan sebagai judi. Sekarang banyak, nggak cuma yang seperti itu, ada juga yang undian-undian pakai SMS atau yang promosi juga ada. Bahkan banyak perlombaan-perlombaan juga yang bisa jatuh kepada judi. Jadi yang pertama, suatu aktivitas muamalat itu bagaimana menjaganya agar tidak sampai terperosok kepada judi. Yang pertama adalah ketika aktivitas muamalah itu menawarkan hadiah. Ya, yang pertama hadiahnya itu tidak boleh diambil dari iuran peserta. Nah, ini penting sekali. Karena banyak orang yang menyiapkan hadiah dan hadiahnya itu diambil dari iuran peserta. Nah, ini tidak boleh. Karena di sini ada unsur ketidakpastian. Ya, yang mana orang meletakkan uang kemudian dengan suatu proses yang tidak diketahui, ya. Ada spekulasi juga, keluarlah pemenangnya. Dan hadiah untuk pemenang ini diambil dari uang-uang yang dikumpulkan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini jatuhnya adalah judi. Ya, jadi sebuah skema atau aktivitas muamalat yang menekankan pembayaran, kemudian uang hasil pembayaran itu dikumpulkan semuanya dan nanti hadiahnya diberi dari uang itu, maka itu termasuk dalam judi. Ya, yang seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi contohnya banyak, misalnya kadang-kadang kita semakin banyak kita masukkan misalnya SMS gitu kan, makin banyak SMS-nya nanti makin besar peluang hadiahnya. Sedangkan SMS-nya itu bayar dan bayarnya itu premium. Nah, ini disinyalir seperti itu. Karena kalau misalnya orang yang SMS-nya nggak banyak, kemudian tentunya orang yang memberi hadiah tidak akan mendapatkan keuntungan. Nah, inilah kenapa yang seperti ini tidak diperbolehkan, ya. Jadi kalau bahkan perlombaan sama, perlombaan juga kalau misalnya ada yang seperti itu, misalnya hadiah dikumpulkan kemudian dari uang peserta, nah ini bisa larinya ke judi juga. Ya, mungkin tidak langsung jadi judi bagi si pesertanya gitu kan, tetapi yang mengorganisir ini bisa tergolong sebagai mengorganisir aktivitas yang sifatnya adalah judi, karena kalau pesertanya tidak tahu. Ya, jadi banyak. Jadi dan juga bisa juga menyerempet sedikit-sedikit. Kadang-kadang lombanya bagus, misalnya lomba menggambar atau lomba matematika, tapi harus bayar. Nah, ini yang jadi masalah gitu kan. Ya, jadi hati-hati bagi penyelenggara
aktivitas perlombaan, pastikan bahwa hadiah yang diberikan itu bukan dari uang peserta. Ya, artinya ada sponsor lain. Jadinya uang peserta itu mungkin untuk membayar sewa tempat, ya, untuk membayar ongkos-ongkos orang-orang yang datang di situ untuk menyiapkan acara. Tapi tidak boleh hadiah itu diambil dari uang yang dikolek atau kita ambil dari peserta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh uang yang dibayarkan itu nantinya seandainya uang itu ada unsur yang dia diinvestasikan oleh orang yang mengendalikan program. Jadi misalnya uangnya dikumpulkan, kemudian dikumpulkan itu nanti kamu nabung di saya, nanti kalau kamu beli dari saya harga barangnya lebih murah misalnya. Jadi tapi dia harus nabung gitu. Nah, nabung itu uangnya kan nggak diambil, disimpan sama yang pengendali atau koordinator dari skema itu. Kemudian uangnya diputar untuk diinvest atau dimasuk mana. Nah, ini juga tidak boleh seperti itu karena tidak adanya akad yang jelas di sini. Ya, jadi ini juga berbahaya dan bisa masuk kepada unsur judi juga karena adanya spekulasi di situ. Jadi judi itu karena ada unsur spekulasi dan ada unsur memudaratkan. Jadi orang yang meletakkan uang itu dia ada kemungkinan uangnya tidak kembali lagi. Dan juga adanya unsur di sini spekulasi dan kesamar-samaran, ya. Jadi tidak jelas uang itu kemana, pembagian hasilnya tidak jelas, tapi uang itu dimanfaatkan oleh pengendali program dengan dalih misalnya nanti kalau naruh uang di saya, servisnya nanti lebih baik, misalnya dapat diskon gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk seperti itu. Jadi harus jelas akadnya seperti apa, ya. Jadi banyak perkara-perkara yang yang harus kita pertimbangkan dan harus kita lihat sebelum memutuskan apakah sesuatu kegiatan ekonomi itu ada unsur judinya. Dan yang pertama ya biasanya kalau yang sudah saya sebutkan tadi 1 dengan 2 itu yang paling besarnya. Tapi bagaimana kita sebagai orang amah menilainya? Yang paling gampang adalah kita sebagai orang amah cukup lihat apakah di situ ada unsur yang memudaratkan kita. Seandainya kita ikut aktivitas itu, cabutan itu, adakah unsur yang memudaratkan? Ya, cabutan bertuah bisa jadi tidak ada masalah misalnya apabila cabutannya itu free. Jadi siapa yang datang ya untuk hadir ke acara misalnya ceramah gitu kan, ceramah umum, ada sponsornya, sudah dibayarin semuanya, ada ustadznya. Jadi ceramahnya gratis. Kemudian siapa yang datang dikasih kupon. Nanti diacak sama panitianya, kemudian diumumkan siapa yang berhasil dapat hadiah. Nah, ini nggak ada masalah karena tidak adanya unsur, memang ada unsur spekulasi tapi tidak memudaratkan siapapun juga, ya. Jadinya ya orang datang saja, kalau rezeki ya. Jadi yang seperti itu karena ada sponsornya sudah. Jadi ibaratnya orang mau ngasih hadiah tetapi tidak jelas siapa yang mau dikasih karena terlalu banyak, mungkin hadiahnya kan terbatas. Nah, jadi dipilihlah orang-orang yang ya sebanyak dengan jumlah hadiah yang tersedia. Karena yang seperti ini juga dalam Al-Quran ada kisah Nabi Yunus. Fasahama fakana minal mudhadin, ya. Diundi ketika itu kapalnya itu di tengah ombak yang begitu besar, di tengah badai, sehingga keberatan beban. Siapa yang harus dibuang keluar kapal untuk mengurangi beban? Diundi berkali-kali, keluarnya Nabi Yunus. Berkali-kali Nabi Yunus juga, akhirnya terpaksa harus dilemparkan keluar. Berarti aktivitas seperti ini sebetulnya adalah sesuatu yang memang kalau tidak ada ya kalau kisah Nabi Yunus tadi lain lah. Tetapi maksud saya adalah kalau tidak adanya unsur yang memudaratkan, artinya orang yang terlibat itu tidak akan mendapatkan mudarat apapun juga ataupun melalaikan dia. Nah, ini tidak masalah. Tapi mana ada yang seperti itu? Kebanyakan kan kalau misalnya
ada iming-imingnya, misalnya harus bayar berapa, semakin banyak bayar, semakin banyak uang yang ditabung, makin besar peluang dapat hadiahnya. Nah ini hati-hati ya, karena ini ada unsur-unsurnya berarti. Jadi orang akan terus untuk mencoba terus, ya misalnya SMS kok nggak dapat saya terus SMS, akhirnya uangnya habis. Ya kan, jadi ada unsur ketidakpastian dan ada unsur memudaratkan. Ya, karena tidak dapat lagi duitnya balik kan, ya kan. Nah, seperti itu. Nah, jelas ya. Jadi hati-hati, harus dilihat dengan baik apakah sudah menepati kaidah syariah. Jadi nggak bisa diputuskan hanya dengan melihat judulnya saja, misalnya cabutan bertuah atau undian. Harus dilihat dulu dalamnya bagaimana. Luarnya mungkin nampak biasa, tapi mungkin dalamnya ada masalah. Jadi harus dilihat ya lebih detail. Tapi kalau ragu-ragu ya hindarkanlah yang seperti itu. Kalau kita nabung di bank ya nabung saja, gak usah ada harapan-harapan nanti pengen dapat ini, pengen dapat itu, biarkan saja. Ya, begitu. Begitu juga kalau kita ikut lomba, gak usah ada harapan untuk misalnya mau dapat hadiah. Kita ikut lomba untuk betul-betul misalnya menguji diri kita. Ya, kecuali kalau lombanya misalnya gratis, ya nggak masalah. Kalau lombanya gratis ada hadiah boleh. Tapi kalau lombanya bayar, ya jangan diharapkan hadiahnya, tapi harapkan saja lomba itu untuk menguji keterampilan kita. Ya, bagaimana kalau dapat hadiah ya terpulang, apakah mau disumbangkan atau apa. Tapi ya jauhilah hal-hal yang sifatnya tidak jelas dan samar. Ya, Wallahu a'lam. Tadi yang berkaitan dengan judi.